Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, apa kabar? Semoga sampai pada saat ini kita masih bisa merasakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu mengasihi kita. Kita akan mendengarkan firman-Nya, kita akan berdoa karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan satu kerinduan untuk semakin dikuatkan di dalam firman-Mu, untuk semakin merasakan bagaimana Tuhan selalu menghendaki supaya kami hidup setia kepadamu. Oleh karena itu, berkatilah firman yang akan kami dengarkan, sehingga kami boleh mendengarkannya, boleh mengerti dan memahaminya, serta melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karenanya ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini kita diingatkan kembali bagaimana pentingnya pemimpin dalam kesejahteraan, dalam kebahagiaan, dalam kemakmuran satu bangsa. Artinya, peranan pemimpin, karakter pemimpin, sifat pemimpin, hubungan pemimpin dengan Tuhan sangat berpengaruh terhadap kondisi kehidupan seluruh orang-orang yang dipimpinnya. Demikian Hizkia, Raja Yehuda. Pada awalnya dia sungguh-sungguh taat. Dia adalah raja yang sangat taat kepada Tuhan. Dia membuang semua apapun yang bentuknya kafir atau penyembahan berhala. Dan dia membawa bangsa Yehuda untuk setia menyembah Tuhan. Maka bangsa ini makmur, sejahtera, dan musuh-musuh yang selalu ingin menghancurkan kehidupan mereka. Sebelum mereka berperang, Tuhan sudah berperang untuk membela mereka. Sehingga mereka selalu dalam kondisi yang menang, dalam pihak yang menang. Tuhan tambahkan kepintaran kepada raja akan apa yang harus mereka lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang demikian selalu dinyatakan bahwa Tuhanlah yang berperang, Tuhanlah yang berkarya atas kehidupan mereka. Nah, apa yang terjadi sesuai dengan apa yang kita baca? Ternyata pada satu saat Hizkia jatuh sakit dan dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan keajaiban kepadanya. Tuhan memberikan kesembuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Raja Hizkia malah bukan berterima kasih, bukan bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan, tapi dia menjadi angkuh. Sehingga Tuhan mendatangkan murkanya kepada dia dan kepada bangsa ini. Dan apa yang mereka lakukan? Ketika Hizkia sadar, maka dia dan seluruh bangsa Yehuda juga datang untuk meminta ampun, datang untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan bahwa Dia tidak jadi mendatangkan murkanya terhadap bangsa ini dan juga terhadap raja, tak sampai kepada
akhir dari kepemimpinan Raja Hizkia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari pengalaman Raja Hizkia, ternyata begitu pentingnya arti pemimpin dalam kehidupan satu komunitas, baik satu bangsa atau satu wilayah atau satu organisasi, termasuk juga satu gereja. Oleh karena itu, apa yang penting bagi kita? Yang pertama adalah setiap orang yang hidup dalam pemimpin sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang rendah hati, yang mau bersyukur, yang mau selalu senantiasa melihat keajaiban dan mensyukuri keajaiban yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Dia berikan. Jangan pernah merasakan bahwa apa yang kita dapatkan, kebaikan yang didapatkan itu karena kekuatan kita semata. Tapi melalui firman ini diajak bahwa seorang pemimpin atau seorang pribadi, kita harus selalu melihat dan merasakan serta memuliakan kebaikan dan keajaiban Tuhan. Jadi artinya seorang pemimpin harus selalu dekat dengan Tuhan. Sebentar lagi kita akan melakukan sidang majelis sinode. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan sebagai warga GBKP khususnya, doa kita adalah bagaimana kita bisa memohon kepada Tuhan sehingga kita mendapatkan pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang dekat dengan Tuhan, pemimpin yang selalu mengandalkan Tuhan, pemimpin yang sadar ketika dia berbuat dosa dan dia mau berubah. Itu yang kita doakan, sehingga dengan pemimpin yang dekat dengan Tuhan, maka akan mensejahterakan, mendamaikan, membahagiakan bagi seluruh rakyat atau jemaat yang Dia pimpin. Inilah harapan dan doa kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kedekatan kami, pemimpin dengan Tuhan, sangat menentukan kehidupan kami, kehidupan bangsa yang dipimpin, atau kehidupan kelompok yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu kami mohon, kami juga adalah pemimpin-pemimpin, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas-komunitas di mana kami berada. Kami mohon ya Tuhan, sebagai pemimpin, kami boleh setia kepada Tuhan. Kami boleh mensyukuri atas apapun yang Tuhan berikan. Terlebih-lebih ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa khusus untuk kepemimpinan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP. Sebentar lagi kami akan mengadakan sidang majelis sinode. Kami mohon kepada Tuhan, berkati semua panitia, berkati peralatan yang dipergunakan, berkati jaringan internet, baik di panitia maupun seluruh peserta yang mengikutinya. Dan juga kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ikut berperan di dalam mengatur seluruh proses perjalanan sidang ini, dan juga moderamen GBKP. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kepadamu semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga sidang majelis sinode GBKP bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan hati kami semua, karena Tuhan yang bekerja dan berkarya. Dan pada saat ini kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami semuanya yang pada saat ini mengalami pergumulan. Tuhan bantu kami untuk mengatasi pergumulan kami, menghadapi dan melewatinya. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini sakit. Tuhan jamah fisiknya, Tuhan jamah hatinya, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan, kenyamanan, dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan pada saat ini untuk semua anak-anak kami yang sekarang berjuang untuk menggapai masa depannya, baik dalam studinya, dalam pekerjaannya, dan juga ketika dia menantikan untuk bertemu dengan teman hidupnya.
Tuhan memberkati anak-anak kami. Jadikanlah semua anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan memaksimalkan hidupnya. Tambahkan kepintaran kepada mereka dan tambahkan kepintaran kepada kami sebagai orang tua, sehingga kami mampu mendampingi, membimbing, dan mendidik anak kami seturut kehendak Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dalam semua kesalahan dan dosa kami. Maafkan kami Tuhan ketika kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk memohon, layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Inilah harapan dan doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Pemilik kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan beserta kita. Terima kasih.